you know, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people. They can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. Mungkin itulah alasan Trump pada akhirnya mencoba untuk menghentikan pertempuran Iran-Israel dan mengusahakan gencatan senjata. Trump tak mau Israel semakin hancur. Jadi, dalam pembicaraannya dengan NATO baru-baru ini, Trump mengungkapkan bahwa Iran adalah negara yang hebat dengan minyak dan orang-orang yang cerdas, di mana Iran mampu memberikan pukulan keras, bahkan sangat keras kepada Israel sebelum gencatan senjata dilakukan. Menariknya, usai gencatan senjata, Trump juga menjelaskan jika pertempuran Israel-Iran bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Kenapa? Kita akan update beberapa hal menarik terkait konflik ini. Mulai dari kehancuran dan kerugian besar yang dihadapi Israel usai perang 12 hari kontra Iran, termasuk potensi pertempuran lanjutan yang mungkin terjadi. Saat kami mendengar Trump mengatakan bahwa Iran memiliki orang-orang yang cerdas, kami tertarik untuk mencari tahu, sebenarnya secerdas apa sih orang-orang Iran ini? Jadi, kami coba lakukan pencarian dan menemukan data dari negara-negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia, update tahun 2025. Di situ kami menemukan bahwa negara dengan IQ rata-rata tertinggi di dunia nomor 1 adalah Cina, diikuti oleh Korea, Jepang, dan Iran ada di posisi keempat, dengan Rusia di posisi kelima. Bagi yang penasaran, Indonesia ada di peringkat berapa? Indonesia ada di peringkat 90, sedikit di bawah Pakistan dan Arab Saudi, dan sedikit di atas Kolombia, Yaman, dan Brazil. Oh ya, negara tetangga kita, Malaysia, ada di posisi 22 dunia, Vietnam 24, dan Thailand ada di posisi 15. Melihat posisi Iran tersebut, kami pikir pernyataan Trump yang mengatakan Iran memiliki orang-orang cerdas jadi valid. Dan itu kenapa saat mereka mendapatkan serangan dari Israel, mereka sudah siap dan tahu cara membalasnya. Jadi, saat Trump mengatakan Iran telah menyerang Israel dengan keras dan menghancurkan banyak bangunan, terkhusus sebelum gencatan senjata terjadi, Trump ini seolah ingin mengatakan bahwa untunglah Amerika bisa menghentikannya. Kalau tidak, bisa makin hancur Israel. Sebagai informasi, dalam 12 hari pertempuran, Iran ini mendominasi serangan-serangan rudal yang menghancurkan. Memang kalau berdasarkan laporan dari pemerintah Israel, setidaknya ada 29 orang tewas di Israel dan lebih dari 3.200 orang luka-luka. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan Iran yang melaporkan 400 orang lebih tewas. Tapi, kalau melihat skala kehancuran kota, kita melihat bahwa Iran hit atau menyerang dengan sangat keras. Serangan presisi Iran membuat beberapa fasilitas sipil dan strategis Israel terkena dampak, seperti Weizmann Institute, pusat riset penting Israel, yang menderita kerusakan hingga 300 hingga 500 juta USD. Menurut laporan, serangan itu telah menghancurkan ribuan riset ilmiah. Lalu ada juga serangan ke fasilitas vital seperti Soroka Hospital di Beersheva, hingga pelabuhan dan bandara Israel, gedung perkantoran dan rumah residensial, hingga fasilitas seperti pembangkit listrik, kilang minyak, dan jalur transportasi utama. Sekarang, berapa total kerugiannya? Laporan dari The Wall Street Journal menjelaskan bahwa biaya pertahanan Israel sangat besar, di mana Israel harus mengeluarkan 4 juta USD per peluncuran interceptor. Biaya rekonstruksi atas kota-kota yang hancur ditaksir sekitar 400 juta USD lebih. Gencatan senjata rapuh, Iran memperkuat diri. Meskipun saat ini gencatan senjata telah dilakukan, namun banyak pakar menilai jika gencatan senjata antara Iran dan Israel masih sangat rapuh. Salah satu pemicunya adalah nuklir Iran belum sepenuhnya hancur. Meskipun Trump selalu mengklaim serangannya sukses,
Namun informasi yang bocor dari intelijen Amerika Serikat mengatakan sebaliknya. Salah satu senator di Amerika Serikat bahkan mengatakan bahwa serangan menggunakan bom seberat 30.000 pon itu tidak menghancurkan sepenuhnya Fordo. Hal itu akan membuat Israel mungkin khawatir dan akan mulai menyerang Iran lagi. Nah, menanggapi kemungkinan serangan kembali dari Israel inilah, Iran bergerak cepat, memahami bahwa Iran kalah dalam duel di udara saat jejat Israel tak mampu diimbangi. Iran baru-baru ini, atau tepat usai gencatan senjata 24 Juni 2025, Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nasir Sode langsung terbang ke Cina untuk menghadiri pertemuan pertahanan tingkat tinggi dalam forum SCO. Laporan Financial Times mencatat bahwa Cina dan Iran kini sedang meninjau ulang perjanjian kerjasama militer 25 tahun, termasuk potensi pengadaan dual-use teknologi dan suku cadang untuk armada pesawat Iran. Sederhananya, Iran siap menggunakan persenjataan udara dari Cina, seperti jet tempur J-10C Fighter, yang terbukti telah menjatuhkan Israel yang merupakan salah satu jet tercanggih buatan Barat. Efek domino serangan Amerika ke Iran. Sedikit bicara ke aspek lain, serangan Amerika untuk membantu Israel menghancurkan fasilitas nuklir Iran membuat efek domino yang panjang, salah satunya ke Korea Utara. Sebagai informasi, Iran dulu sudah menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action atau JPCAW tahun 2015. Di situ, Iran sepakat membatasi program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi. Tapi pada 2018, Trump secara sepihak keluar dari perjanjian itu, meskipun Iran sudah mematuhi. Lalu pada 2025, meskipun Iran belum atau tidak memiliki senjata nuklir, Amerika Serikat tetap menyerangnya. Lantas, apa pelajaran untuk Korea Utara? Kalau Iran tidak punya nuklir saja diserang, maka satu-satunya cara bertahan adalah memiliki nuklir dan tidak menyerahkannya. Inilah yang baru-baru ini dianalisis oleh Lim El-chul, seorang profesor studi Korea Utara di Universitas Gyeongnam, Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa serangan Presiden Trump atas fasilitas nuklir Iran tidak diragukan lagi, akan semakin memperkuat legitimasi kebijakan lama Korea Utara untuk mempertahankan rezimnya dan mengembangkan senjata nuklir. Korea Utara menganggap serangan udara Amerika Serikat baru-baru ini sebagai ancaman militer pendahuluan dan kemungkinan akan mempercepat upaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam serangan rudal nuklir pendahuluan. Pada akhirnya, apa yang diungkapkan Trump mungkin terdengar mengejutkan, namun sebenarnya mencerminkan realitas baru di Timur Tengah. Bahwa dalam 12 hari pertempuran, Iran telah membuktikan bahwa kekuatan tidak hanya soal teknologi barat atau aliansi militer besar, tapi juga soal strategi, kesiapan, dan kecerdasan nasional. Iran mampu mengguncang Israel secara militer, diplomatik, dan psikologis. Serangan balistik yang menghantam kota-kota besar, kehancuran pada fasilitas vital, hingga tekanan ekonomi dan politik dalam negeri Israel menunjukkan bahwa Iran tidak bisa dianggap remeh lagi di panggung global. Namun, gencatan senjata yang tercapai bukanlah akhir. Dunia hanya diberi jeda sementara semua pihak mempersiapkan diri. Iran memperkuat pertahanan udara melalui kerjasama dengan China, Israel masih berjaga dengan potensi serangan lanjutan, dan Amerika meski berhasil menekan, justru menyulut ketakutan baru di Korea Utara dan merusak kredibilitas sistem internasional. Kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran kini menjadi pelajaran keras bagi negara-negara lain, bahwa jika patuh pada perjanjian internasional pun tidak menjamin perlindungan dari agresi.